Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Seperti biasa, hari ini kita akan melakukan pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu administrasi dan manajemen. Dan hari ini saya Elsa Citraharum dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta yang akan memandu pembelajaran kalian hari ini. Dan materi yang akan kita pelajari adalah mengenai konsep dasar manajemen. Saya berharap melalui pembelajaran ini kalian mampu memahami atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari. Nah, baik, mari kita mulai pembelajarannya. Sebelum masuk ke inti materi, kalian pernah terbayang tidak kegiatan sederhana seperti mengatur waktu kuliah, organisasi kelas, atau bahkan mengatur keuangan bulanan itu semua sebenarnya adalah kegiatan yang sudah menerapkan yang namanya konsep manajemen. Nah, jadi apa sih sebenarnya definisi dari konsep dasar manajemen itu sendiri? Namun, sebelumnya, saya akan membacakan pokok bahasannya dulu yang akan kita pelajari pada hari ini. Yaitu yang pertama ada definisi dan konsep manajemen, lalu tujuan manajemen, tingkatan manajemen, jenis-jenis manajemen, proses manajemen, tingkatan dan keahlian manajerial, dan terakhir fungsi manajemen. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu memahami definisi dan konsep dasar manajemen, lalu menjelaskan tujuan dan fungsi manajemen dalam organisasi, lalu selanjutnya mengidentifikasi tingkat-tingkat dan jenis-jenis manajemen, memahami proses manajemen secara komprehensif, dan terakhir menguasai keahlian manajerial pada berbagai tingkatan. Nah, jadi apa sih manajemen itu? Nah, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya, termasuk manusia, keuangan, dan material. Nah, kata manajemen berasal dari bahasa Italia, manager yang berarti mengendalikan. Nah, dalam bahasa Latin, manajemen berasal dari kata manus yang berarti tangan. Sementara itu, Prancis mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen yang memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Nah, jadi intinya, secara sederhana, manajemen pada dasarnya adalah cara kita mengatur sumber daya agar tujuan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, sumber daya ini bukan hanya uang, tapi juga manusia, waktu, dan informasi seperti mengatur kepanitiaan atau mengelola kelas atau UKM. Nah, di sini juga ada pandangan menurut para ahli. Di sini yang pertama ada menurut Henry Fayol. Manajemen adalah proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Lalu ada menurut Mary Parker Follett. Nah, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang terakhir ada menurut Peter Drucker. Nah, manajemen adalah organ yang membuat institusi mampu menghasilkan hasil-hasil, bukan sekedar bertahan hidup, tetapi berkembang dan tumbuh. Nah, intinya pandangan Henry Fayol ini lebih kepada menekankan pada tindakan perencanaan dan pengendalian, fokus pada fungsi manajemen. Sementara si Mary Parker Follett ini menyebut manajemen sebagai seni bekerja melalui orang lain. Kalau si Peter Drucker, dia menyoroti pentingnya manajemen untuk pertumbuhan organisasi atau sebagai alat keberhasilan dari suatu organisasi. Nah, selanjutnya ada konsep dasar manajemen. Nah, manajemen ini memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama itu ada proses yang berkelanjutan. Nah, aktivitas manajemen ini berlangsung terus-menerus, jadi organisasi tidak berhenti hanya pada satu tempat. Lalu, melibatkan sumber daya. Nah, menggunakan dan mengkoordinasi berbagai sumber daya. Lalu, berorientasi pada tujuan. Semua aktivitas diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi semua kegiatannya harus jelas arahnya dan jalannya mau kemana. Lalu, dilakukan dalam kelompok.
manajemen selalu melibatkan kerjasama tim. Yang terakhir ada bersifat universal. Prinsip manajemen ini dapat diterapkan di berbagai organisasi, jadi bisa berlaku di sekolah, kampus, maupun suatu perusahaan. Lalu ada konsep manajemen sebagai seni, sebagai ilmu pengetahuan, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu profesi. Yang pertama itu ada sebagai seni. Nah, sebagai seni menekankan pengetahuan yang kreatif dan terampil akan digunakan untuk mengelola organisasi, bisnis, dan sumber daya. Nah, manajemen sebagai seni ini berarti bahwa dalam mengelola organisasi dibutuhkan adanya kreativitas, intuisi, dan keterampilan seorang manajer tidak hanya mengikuti teori, tapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi. Misalnya saat menghadapi konflik antar anggota tim, nah manajer nih perlu seni berkomunikasi agar semua pihak tetap bekerja sama dengan baik. Lalu sebagai ilmu pengetahuan, berperan sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, manajemen sebagai ilmu pengetahuan berarti manajemen memiliki konsep, teori, dan prinsip yang dapat dipelajari secara sistematis. Nah, ilmu ini mampu kita memahami bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan. Seperti contohnya teori motivasi yang digunakan untuk memahami cara meningkatkan kinerja karyawan. Lalu ada sebagai suatu proses. Nah, konsep manajemen ini lebih pada proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan agar bisa mencapai suatu tujuan. Nah, manajemen sebagai suatu proses ini menekankan bahwa manajemen dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Misalnya dalam menyelenggarakan sebuah acara kampus, kita harus merencanakan kegiatan, membagi tugas panitia, melaksanakan acara, dan melakukan evaluasi. Lalu yang terakhir ada sebagai suatu profesi, yaitu hal ini merujuk pada profesi manajer yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapat gaji sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Nah, lalu ada tujuan manajemen. Nah, setiap kegiatan manajemen ini pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Secara umum, tujuan manajemen ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, keduanya saling berkaitan dan membantu organisasi berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Yang pertama ada tujuan umum manajemen. Yang pertama ada efektivitas, mencapai tujuan organisasi dengan cepat. Nah, berarti sejauh mana organisasi ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi fokusnya bukan hanya pada banyaknya kegiatan, tapi pada apakah tujuan tersebut benar-benar tercapai. Misalnya, jika tujuan organisasi adalah meningkatkan kualitas layanan, maka kegiatan yang dilakukan harus benar-benar mengarah ke tujuan tersebut. Lalu ada efisiensi, menggunakan sumber daya secara optimal. Nah, artinya apa? Nah, efisiensi berarti menggunakan sumber daya secara optimal seperti kayak waktu, tenaga, dan biaya tanpa adanya pemborosan. Contohnya, jika pekerjaan bisa selesai dengan waktu dan biaya lebih sedikit, tetapi hasilnya tetap baik, maka manajemen tersebut nih sudah efisien. Lalu selanjutnya ada produktivitas. Nah, meningkatkan output dan input yang minimal. Produktivitas ini berkaitan dengan perbandingan antara input dan output. Nah, semakin besar hasil yang dicapai dengan input yang minimal, maka produktivitas semakin tinggi. Contohnya, satu tim kecil yang mampu menghasilkan kinerja tinggi menunjukkan produktivitas yang baik. Lalu ada keputusan stakeholder, memenuhi harapan berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, di sini tujuan manajemen tidak hanya untuk kepentingan internal organisasi, tapi juga untuk memenuhi harapan berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder, seperti karyawan, pelanggan, pemilik, dan masyarakat. Contohnya itu jika karyawan puas, pelanggan senang, dan organisasi berjalan baik, berarti tujuan ini sudah tercapai. Lalu selanjutnya ada tujuan khusus. Nah, tujuan khusus yang pertama ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi. Nah, jadi manajemen bertujuan memastikan seluruh sumber daya organisasi ini digunakan secara maksimal dan tepat sasaran. Lalu yang kedua ada menciptakan koordinasi yang efektif antar bagian. Nah, dengan manajemen yang baik, setiap bagian dalam organisasi dapat bekerja sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Lalu mengembangkan kapabilitas organisasi. Nah, manajemen juga bertujuan meningkatkan kemampuan organisasi agar dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan. Lalu meningkatkan daya saing organisasi. Nah, organisasi yang dikelola dengan baik akan lebih mampu bersaing dengan organisasi yang lain, baik dari segi kualitas, pelayanan, maupun inovasi. Lalu memastikan keberlanjutan operasional organisasi. Nah, di sini manajemen juga bertujuan agar organisasi tidak hanya bertahan dalam jangka pendek, tapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Selanjutnya, ada menciptakan nilai tambah bagi stakeholder. Nah, melalui manajemen yang efektif, organisasi dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi seluruh stakeholder. Nah, selanjutnya ada tingkatan manajemen. Nah, dalam organisasi, manajemen ini dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Nah, yang pertama ada tingkatan yang paling atas, disebut manajemen puncak atau top management. Tingkatan ini memiliki peran yang sangat penting karena menentukan arah organisasi secara keseluruhan. Nah, manajemen puncak adalah manajer tingkat atas yang bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Mereka tidak lagi mengurusi pekerjaan teknis sehari-hari, tapi fokus pada pengambilan keputusan strategis. Nah, tugas utama dari manajemen puncak adalah menentukan tujuan organisasi, lalu menyusun strategi serta menetapkan kebijakan umum perusahaan. Nah, keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak ini nantinya akan diterjemahkan dan dilaksanakan lebih rinci oleh manajer tingkat menengah dan manajer tingkat bawah. Contohnya itu ada pada manajemen puncak antara lain di Direktur Utama PT Pertamina Persero, Bapak Simon Alaisius Mantiri, dan Presiden Direktur PT Avris Assurance, Bapak Simon Imanto. Nah, mereka ini berperan menentukan visi strategi dan kebijakan dari suatu perusahaan. Berikutnya adalah manajemen menengah atau middle management. Nah, tingkatan ini nih berperan sebagai penghubung antara manajemen puncak dan manajemen tingkat bawah. Artinya, manajer menengah tidak hanya menerima perintah dari atas, tapi juga memastikan bahwa perintah tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh unit atau divisi yang mereka pimpin. Nah, manajer menengah harus mampu nih menjabatani kepentingan manajemen puncak dengan kondisi nyata di lapangan. Nah, dalam struktur organisasi, jumlah manajer menengah ini biasanya lebih banyak dibandingkan manajer puncak. Hal ini karena setiap divisi atau bagian membutuhkan manajer yang mengatur operasional di tingkat menengah. Contohnya yaitu manajer menengah antara lain manajer pemasaran PT Indofood Sukses Makmur, Ibu Sylvia Kuncoro, lalu manajer keuangan PT Maju Asri Jaya, serta manajer divisi di PT Nusantara. Nah, tingkatan manajemen yang terakhir adalah manajemen tingkat bawah atau lower management. Nah, tingkatan ini berada paling dekat dengan kegiatan operasional sehari-hari. Manajemen tingkat bawah adalah manajer yang mengawasi karyawan secara langsung. Mereka tidak mengawasi manajer lain, melainkan memastikan bahwa pekerjaan karyawan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Nah, tugas utama manajer tingkat bawah ini adalah mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan di lapangan. Contohnya, manajer tingkat bawah adalah mandor proyek yang mengawasi pekerjaan di lapangan dan supervisor pabrik yang memastikan proses produksi berjalan sesuai standar. Lalu ada jenis-jenis manajemen. Di sini saya pakai referensi dari Richard L. Duff. Dia membagi jenis manajemen menjadi dua perbedaan, yaitu vertical different dan horizontal different. Kalau vertical different ini dia berdasarkan tingkatan jabatan atau hierarki, seperti yang kurang lebihnya itu sudah saya jelaskan. Di sini berdasarkan vertical different nih ada top manager, middle manager, dan first line manager atau lower manager. Nah, top manager ini kayak CEO atau direktur. Tugasnya nih bikin keputusan strategi dan arah organisasi. Lalu middle manager contohnya kayak kepala bagian atau manajer divisi yang menjabatani antara top dan pelaksana. Lalu ada first line manager seperti supervisor atau mandor yang langsung mengawasi pelaksanaan kerja sehari-hari. Jadi bisa kita lihat dari atas ke bawah nih, semakin tinggi posisinya, semakin luas tanggung jawabnya, tapi makin sedikit urusan teknisnya.
Lalu yang di sini ada horizontal difference ya, yaitu berdasarkan bidang kerja atau fungsinya. Kalau dari sisi bidang kerja, manajemen dibagi jadi tiga juga, yaitu yang pertama ada functional manager, fokus di satu bidang, misalnya kayak keuangan, SDM, atau pemasaran aja. Lalu ada general manager, ngurus beberapa bidang sekaligus seperti manajer toko yang atur keuangan dan operasional juga. Jadi kayak satu orang memegang beberapa peran pekerjaan. Lalu yang terakhir ada project manager. Sifatnya ini sementara, memimpin proyek tertentu, misalnya kayak pembangunan gedung atau event kampus. Nah, jadi perbedaan dari vertikal itu lebih ke siapa yang memimpin siapa, sedangkan horizontal itu ke bidang kerja apa yang diurus. Lalu ada jenis-jenis manajemen yang dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi organisasi, jangkauan, pengelolaan, kepemilikan organisasi, serta berdasarkan fungsi manajemen itu sendiri. Nah, pembagian ini bertujuan agar pengelolaan organisasi dapat dilakukan secara lebih fokus dan efektif. Nah, jenis manajemen berdasarkan fungsi organisasi itu yang pertama ada manajemen produksi atau operasi. Nah, manajemen produksi atau operasi adalah manajemen yang mengelola proses transformasi input menjadi output. Input dapat berupa bahan baku, tenaga kerja, dan mesin, sedangkan output berupa barang atau jasa. Contohnya, di pabrik makanan, manajemen produksi memastikan bahan baku diolah menjadi produk yang siap jual. Lalu ada manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ini berfokus pada pengelolaan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, mulai dari promosi, distribusi, hingga penentuan harga. Contohnya, bagian pemasaran bertugas memastikan produk dikenal dan dibeli oleh konsumen. Lalu selanjutnya ada manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini mengelola aliran kas dan investasi perusahaan agar keuangan tetap sehat dan berkelanjutan. Contohnya, manajer keuangan mengatur anggaran, pengeluaran, dan perencanaan dari investasi. Lalu ada manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia mengelola aspek ketenaga kerjaan seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan kesejahteraan dari karyawan. Yang terakhir ada manajemen sistem informasi. Nah, manajemen sistem informasi ini mengelola teknologi dan informasi agar mendukung pengambilan keputusan dan operasional organisasi. Lalu selanjutnya ada jenis manajemen berdasarkan jangkauan. Yang pertama ada manajemen umum. Manajemen umum bertanggung jawab mengelola seluruh aspek organisasi secara menyeluruh. Lalu yang kedua ada manajemen khusus. Kalau manajemen khusus ini hanya mengelola area atau fungsi tertentu dalam organisasi, misalnya manajemen pemasaran atau manajemen keuangan. Lalu jenis manajemen berdasarkan kepemilikan. Yang pertama ada manajemen publik. Nah, manajemen publik ini mengelola organisasi pemerintahan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu manajemen swasta. Manajemen swasta mengelola organisasi bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Selanjutnya manajemen non-profit. Kalau manajemen non-profit ini mengelola organisasi nirlaba yang bertujuan sosial, pendidikan, atau kemanusiaan. Lalu selanjutnya ada jenis manajemen berdasarkan planning atau perencanaan. Seperti yang kita ketahui, definisi dari perencanaan atau planning itu merupakan proses penetapan tujuan organisasi dan cara-cara untuk mencapainya. Dan manfaat dari perencanaan itu yang pertama ada perencanaan memberikan arahan yang jelas bagi organisasi, sehingga setiap kegiatan memiliki tujuan yang terarah. Lalu selanjutnya perencanaan juga dapat mengurangi ketidakpastian karena organisasi telah mempersiapkan langkah-langkah ke depan. Selain itu, perencanaan juga membantu mencegah pemborosan sumber daya dan memfasilitasi proses dari pengendalian. Nah, selanjutnya ada proses manajemen. Nah, proses manajemen pada dasarnya ada rangkaian langkah yang paling terhubung untuk memastikan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, proses ini bersifat seperti siklus, artinya berjalan terus-menerus, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nah, proses manajemen tidak hanya diterapkan di dunia kerja, tapi juga di dunia pendidikan dan organisasi lainnya.
Nah, pendekatan dalam proses manajemen yang pertama ada pendekatan strategi dan formal. Pendekatan strategi dan formal menekatkan pada perencanaan jangka panjang yang sistematis dan berdokumentasi dengan baik. Dengan pendekatan ini, organisasi menetapkan visi, misi, tujuan, serta strategi yang jelas, kemudian dituangkan dalam rencana dan kebijakan formal. Contohnya ada misalkan perusahaan menyusun rencana bisnis 5 tahunan atau kampus membuat rencana strategi pengembangan institusi. Lalu yang kedua ada pendekatan mutu terpadu atau Total Quality Management atau TQM. Nah, pendekatan mutu terpadu atau Total Quality Management ini berfokus pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan di seluruh aspek organisasi. Nah, pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam organisasi dan berorientasi pada kepuasan pelanggan atau pengguna layanan. Nah, contohnya itu dalam dunia pendidikan, TKM ini diterapkan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, pelayanan akademik, dan fasilitas kampus secara terus-menerus. Lalu selanjutnya ada manajemen operasional pada proses produksi. Nah, pendekatan ini berfokus pada pengelolaan kegiatan operasional, khususnya dalam proses produksi barang atau jasa. Nah, manajemen operasional ini memastikan bahwa proses produksi berjalan secara efisien, tepat waktu, dan sesuai standar kualitas. Contohnya itu ada pada di pabrik. Manajemen operasional mengatur jadwal produksi, terus penggunaan bahan baku dan pengawasan kualitas produk. Nah, jadi proses manajemen ini merupakan siklus yang berkelanjutan dan dapat diterapkan melalui berbagai pendekatan, tergantung pada tujuan dan kebutuhan dari organisasi. Lalu selanjutnya ada proses manajemen. Di sini saya bacakan pendekatan strategi dan formal. Proses manajemen struktur formal dan penggunaan informasi menegaskan bahwa strategi yang efektif tidak berhenti pada tahap perumusan, tetapi juga harus dijalankan secara terencana dan terstruktur. Nah, proses pengambilan keputusannya memanfaatkan informasi yang lebih baik, finansial maupun non-finansial, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih komprehensif dan berorientasi pada keberhasilan jangka panjang. Lalu yang kedua ada pendekatan mutu terpadu atau Total Quality Management atau TQM. Nah, keberhasilan manajemen mutu terlihat ketika seluruh komponen mulai dari input, proses hingga output terintegrasi dalam satu sistem yang berjalan secara berkesinambungan. Nah, prinsip PDCA atau Plan Do Check Act menjadi landasan dalam siklus ini. Nah, memastikan bahwa setiap langkah selalu diikuti evaluasi dan perbaikan untuk menjaga kualitas tetap konsisten atau bahkan meningkat. Yang terakhir ada manajemen operasional pada proses produksi. Nah, kajian di bidang manajemen menunjukkan bahwa proses ini mencakup operasional perencanaan produksi, pengelolaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan, serta pengarahan kerja berdasarkan SOP, serta pengendalian kualitas. Seluruh elemen ini saling mendukung, bekerja dalam harmoni untuk mencapai efisien sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Nah, selanjutnya ada tingkatan dan keahlian manajerial. Nah, setiap manajer, baik di tingkat atas, menengah, maupun bawah, membutuhkan keahlian tertentu agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, tingkatan dan keahlian manajerial menurut Robert L. Katz 1955, setiap manajer membutuhkan 3 jenis keterampilan utama, yaitu keterampilan teknis atau technical skill, keterampilan manusiawi atau human skill, dan keterampilan konseptual atau conceptual skill. Nah, meskipun semua keterampilan tersebut diperlukan di setiap tingkatan manajemen, proporsinya berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Nah, yang pertama ada konseptual skill. Nah, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah kemampuan untuk berpikir abstrak dan strategis, melihat organisasi secara menyeluruh, serta memahami hubungan antar bagian. Contohnya itu, direktur utama harus mampu menentukan arah dan strategi jangka panjang perusahaan. Nah, keterampilan konseptual ini paling dibutuhkan pada manajemen tingkat atas. Lalu kedua ada human skill atau keterampilan manusiawi. Nah, keterampilan manusiawi adalah kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, memimpin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Contohnya, manajer menengah harus mampu mengkoordinasikan tim dan menyelesaikan konflik antar pegawai. Nah, keterampilan ini
penting di semua tingkatan manajemen. Lalu yang ketiga ada technical skill atau keterampilan teknis. Nah, keterampilan teknis adalah kemampuan untuk memahami dan menguasai pekerjaan teknis atau operasional tertentu. Contoh misalkan supervisor pabrik harus memahami proses produksi dan penggunaan mesin. Nah, keterampilan teknis paling dibutuhkan pada manajemen tingkat bawah. Nah, jadi jika kita gambarkan dalam bentuk piramida, maka pada manajemen tingkat bawah keterampilan teknis ini lebih dominan. Nah, pada manajemen tingkat menengah keterampilan manusiawi atau human skill menjadi paling penting. Nah, sedangkan pada manajemen tingkat atas keterampilan konseptual lebih dominan. Lalu di sini ada tingkatan manajemen bisa dilihat berdasarkan proporsi keterampilan manajerial per tingkatan. Nah, di sini ada presentasinya juga. Yang pertama ada top manajemen atau manajemen puncak. Nah, dominannya lebih kepada konseptual skill sekitar 50%. Karena keterampilan konseptual sangat dominan. Karena tugas utama manajemen puncak adalah menentukan visi, misi, tujuan jangka panjang, dan strategi organisasi secara keseluruhan. Sedangkan human skill hanya sekitar 35% dan technical skill hanya sekitar 15%. Karena keterampilan teknis paling sedikit dibutuhkan. Karena mereka tidak terlibat langsung dalam operasional harian atau teknis pekerjaan. Lalu ada middle management atau tingkatan manajemen menengah. Nah, di sini tingkatan ini menunjukkan proporsi yang relatif seimbang di antara ketiga keterampilan tersebut. Nah, manajemen menengah ini bertindak sebagai jembatan antara manajemen puncak dan operasional. Oleh karena itu, mereka nih membutuhkan konseptual skill-nya hanya sekitar 25% untuk menerjemahkan strategi puncak. Nah, human skill-nya sekitar 50% untuk mengelola manajer tingkat bawah dan berinteraksi dengan manajer tingkat atas. Jadi di sini human skill-nya paling dominan pada tingkatan yang ini. Lalu technical skill hanya sekitar 25% untuk mengawasi area fungsional mereka. Yang terakhir ada lower management atau manajemen bawah atau supervisor. Nah, dominannya lebih kepada technical skill sekitar 50%. Keterampilan teknis sangat dominan karena manajer tingkat bawah berhadapan langsung dengan karyawan operasional dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Nah, lalu dalam manajemen terdapat 4 fungsi nih. Ada fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, keempat fungsi ini dikenal dengan istilah POAC dan dilakukan secara berurutan, secara berkesinambungan. Nah, yang pertama ada perencanaan atau planning. Nah, perencanaan adalah fungsi manajemen yang berfokus pada penetapan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Nah, melalui perencanaan, manajemen dapat memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik. Contohnya, misalkan sebelum mengadakan acara kampus, panitia harus menentukan tujuan, jadwal, anggaran, dan pembagian kelas. Nah, karena tanpa adanya perencanaan yang baik, kegiatan akan berjalan tanpa arah. Lalu yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian ini dilakukan dengan mengelola dan mengatur sumber daya yang ada, baik manusia, dana, maupun sarana agar rencana yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan perkiraan. Contohnya dalam sebuah organisasi, pengorganisasian dilakukan dengan membentuk struktur kepanitiaan dan membagi tugas kepada setiap anggota. Nah, tujuan pengorganisasian adalah agar setiap orang nih tahu apa yang harus dikerjakan. Lalu yang ketiga ada pengarahan atau actuating. Nah, pengarahan adalah usaha menggerakkan dan memotivasi seluruh anggota organisasi agar mau dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan rencana manajerial. Nah, contohnya itu ketua tim memberikan instruksi, motivasi, dan bimbingan kepada anggota agar bekerja dengan semangat. Lalu pengarahan ini berkaitan dengan kepemimpinan dan motivasi. Nah, yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Nah, pengendalian adalah fungsi manajemen untuk memantau dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Nah, fungsi ini bertujuan memastikan semua aktivitas berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya itu, jika terjadi penyimpangan, nah manajer akan melakukan evaluasi dan perbaikan. Lalu pengendalian membantu organisasi tetap berada pada jalur yang benar. Nah, ibarat perjalanan nih, perencanaan adalah yang menentukan tujuan, lalu pengorganisasian adalah yang menyiapkan kendaraan dan tim. Selanjutnya, pengarahan adalah dia yang menjalankan perjalanan dan pengendalian adalah
mengecek apakah kita sudah berada di jalur yang benar. Nah, oke, ini referensi yang saya gunakan. Dan karena slide-nya sudah habis, mungkin sampai sini saja pembelajaran kita. Nah, gimana nih? Kalian sudah paham belum, teman-teman, mengenai konsep dasar manajemen? Saya berharap materi yang telah dipelajari ini dapat dipahami dengan baik dan memberi manfaat bagi kalian. Dan apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk teman-teman yang hari ini ikut berpartisipasi atau bergabung dalam pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.